Tampil menawan di Singapura, Max Holloway siap sambut Volkanovski. Halo Sobat Olahraga, bertemu kembali di channel Raja Duel. Untuk mengawali informasi, Raja Duel mengucapkan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Amin. Max Holloway memensiunkan zombie Korea Chen Sung-jung. Max Holloway meraih kemenangannya yang ke-20 di divisi kelas bulu UFC, dan Chen Sung-jung keluar dari olahraga ini satu-satunya cara yang dia tahu dengan perisainya. Holloway, 24-7, mengalahkan Jung, alias zombie Korea, pada detik ke-23 ronde ketiga di UFC Fight Night pada hari Sabtu. Laga kelas bulu menjadi tajuk utama acara tersebut, yang berlangsung di dalam Singapore Indoor Stadium. Kemenangan tersebut semakin menambah dominasi Holloway dalam buku rekor kelas bulu UFC. Dia menjadi yang pertama dalam sejarah divisi ini dalam 26 pertarungan, 20 kemenangan, 11 finish dan 9 KO, namun saat ini, cerita yang lebih besar mungkin terjadi pada Jung, 17-8, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari seni bela diri campuran pada usia 36 tahun. Saya akan menjauh dari pertempuran, kata Jung melalui seorang penerjemah. Saya selalu berusaha untuk menjadi juara, sejak saya pertama kali memulai olahraga ini. Saya di sini bukan untuk menduduki peringkat nomor 3, 4 atau 5. Saya mencoba yang terbaik untuk berlatih untuk Holloway, dan saya akhirnya gagal. Saya rasa saya tidak punya peluang menjadi juara lagi, jadi saya akan berhenti bertarung. Holloway, yang mendedikasikan kemenangannya untuk negara bagian asalnya di Hawaii setelah kebakaran dahsyat di sana baru-baru ini, memberi penghormatan kepada Jung dalam wawancara pasca pertarungannya. Orang ini benar-benar legenda, kata Holloway. Dia zombie Korea karena suatu alasan. Pria itu hanya mitos, legenda. Aku hanya beruntung tangan kananku mendarat sebelum tangannya. Pada awal ronde ketiga, Jung, asal Korea Selatan, nampaknya mengambil keputusan sadar untuk bangkrut. Ia tampil sangat agresif pada kakinya, bergerak maju dengan kombinasi pukulan kuat yang liar. Holloway, mantan juara, dengan ahli menghindari pukulan tersebut dan membalas dengan serangan balik kanan yang keras yang mengirim Jung ke kanvas. Itu adalah penampilan yang mengesankan dari Holloway sejak awal. Jung mendapatkan momennya dan kompetitif di ronde pertama, tetapi Holloway lebih memegang kendali. Dia melukai Jung dengan hook kiri pada ronde pembuka dan menjatuhkannya dengan tangan kanan pada ronde kedua. Dia hampir menyelesaikan pertarungan tak lama setelah knockdown dengan DRC choke, tapi Jung selamat. Holloway kini telah memenangkan 18 dari 21 pertarungan terakhirnya di kelas bulu, dengan ketiga kekalahan terjadi saat melawan juara saat ini dan petarung pound for pound nomor 1 di dunia, Alexander Volkanovski. Pemain berusia 31 tahun ini berada dalam ketidakpastian perebutan gelar karena rekor 0-3 melawan sang juara, tapi dia jelas merupakan petarung dengan berat 145 pon teratas di dunia di luar Volkanovski. Momen terakhir pertarungan ini secara akurat melambangkan sejarah abadi Jung dalam olahraga ini. Dia mendapatkan ketenaran pada tahun 2010 dengan kandidat Fight of the Year melawan Leonard Garcia dalam debutnya di WEC. Dia dikenal karena dagunya yang bagus dan gaya agresifnya. Dia bertarung 2 kali untuk kejuaraan UFC, melawan Jose Aldo pada tahun 2013 dan Volkanovski pada tahun 2022. Dia juga kehilangan 4 tahun karirnya dari tahun 2013 hingga 2017 karena wajib militer di Korea Selatan. Kesimpulan UFC Singapura dan keputusan besar Max Holloway. Max Holloway harus mengambil keputusan, dan itu tidak akan mudah. Bintang Hawaii ini masih berada di puncak karirnya dan tetap dicintai seperti biasanya. Tidak ada keraguan tentang hal itu setelah meng-KO di ronde ketiga atas, zombie Korea, Chen Sung-jung pada hari Sabtu di acara utama UFC Singapura. Dagu besi Holloway mengambil pukulan terbaik Jung, seperti biasa, dan dia meraih penyelesaian pertamanya sejak 2018 dengan cara yang penuh kekerasan. Sejujurnya, itu tidak sepenuhnya tidak terduga. Holloway adalah favorit yang cukup besar.
Namun cerita yang lebih besar terlihat jelas ketika Anda melihat peringkat resmi penantang kelas bulu UFC. Holloway berada di peringkat nomor 1 dan telah mengalahkan nomor 2, 3 dan 4. Jung berada di nomor 8. Dan semua orang di 10 besar, selain Movsar Evloev yang sedang naik daun, mengalami kekalahan. Blessed telah membersihkan divisi bahkan tanpa menjadi juara. Ini jarang terjadi tanpa adanya mobilitas ke atas, karena pemegang gelar Alexander Volkanovski telah mengalahkan Holloway dalam 3 kesempatan dan hanya ada sedikit keinginan untuk pertarungan keempat. Holloway telah melakukan semua yang dia bisa di kelas bulu. Dia adalah mantan juara kelas berat dengan 3 kali berhasil mempertahankan gelar. Dia memiliki 20 kemenangan dan 11 finish dalam sejarah divisi. Sudah waktunya untuk perubahan. Holloway terlalu baik dan muda, masih berusia 31 tahun untuk menjadi sang juara. Peralihan ke kelas ringan akan memberinya kesempatan untuk melanjutkan sejarahnya yang pasti sudah membawanya ke UFC Hall of Fame. Siapa yang tidak ingin melihat Holloway menantang Justin Gaethje untuk gelar simbolis BMF? Holloway gagal dalam usahanya untuk naik pada tahun 2019, kalah dari Dustin Poirier dalam perebutan gelar sementara. Tapi Holloway ini lebih tua dan lebih bijaksana. Para petarung yang menaikkan berat badannya merupakan hal yang lumrah seiring dengan kemajuan karir mereka, dan secara alami mereka akan bertambah besar sementara penurunan berat badannya semakin sulit. Itu tidak berarti Holloway berjuang untuk mengurangi berat badan, dia seorang profesional, tetapi menambahkan beberapa otot dan tidak menguras tenaga hanya akan lebih baik untuk kesehatan jangka panjangnya. Ia jelas bukan petinju kelas bulu kecil. Poirier naik dari kelas bulu pada tahun 2015, dan karirnya melejit setelahnya. Pertarungan ketiga melawan Poirier bisa jadi menyenangkan. Begitu juga dengan pertarungan dengan Beneil Dariush, Rafael Fiziev atau Dan Hooker. Sekarang, semua ini bisa berubah dalam beberapa bulan ke depan. Volkanovski kemungkinan akan mempertahankan gelarnya berikutnya Ilia Topuria, mungkin pada awal tahun 2024. Jika Topuria menang, mungkin Volkanovski akan naik untuk mencoba lagi melawan Islam Makhachev untuk memperebutkan gelar kelas ringan. Pada saat itu, Holloway akan memiliki kehidupan baru dengan berat 145 pon, dan menghadapi Topuria akan menjadi pertarungan besar. Di sisi lain, Volkanovski juga bisa mendapatkan pertandingan ulang dalam skenario tersebut. Jadi, semua tanda-tandanya adalah bahwa Holloway akan tetap berada dalam beban seberat 145 pon itu, lebih baik dari semua orang kecuali sang juara, di masa mendatang, kecuali dia melompat ke 155. Pada acara pasca pertarungan UFC Singapura, Holloway menjelaskan bahwa tidak apa-apa dengan dia. Dia sepertinya hanya menginginkan celah lain di Volkanovski untuk gelar yang dulu dia miliki. Mungkin kita harus mempersiapkan Holloway untuk menghadapi generasi berikutnya dari divisi ini sampai hal itu terjadi. Atau mungkin jika dia tidak bisa mengalahkan Volkanovski, Holloway akan bertahan lebih lama darinya. Aku akan terus melakukannya, katanya. Jika lebih banyak pesaing, maka akan lebih berat. Kami akan terus bekerja. Saya seorang pejuang dalam segala hal. Saya ingin menjadi yang terbaik dan orang terbaik adalah yang memegang sabuk. Demikian informasi yang kami rangkum, semoga bermanfaat. Untuk informasi lebih lanjut dan terbaru seputar dunia MMA, Muay Thai, boxing dan kickboxing, pastikan untuk berlangganan di channel kami serta nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada channel ini. Sampai jumpa lagi.